Di sebuah kereta malam di Budapest, Nyonya Selin dirampok. Dia seorang pewaris kaya raya dan mewarisi kalung berlian dari nenek buyutnya yang dicuri malam itu. Dia memanggil inspektur untuk memecahkan kejahatan ini. Setelah menginterogasi sebagian besar penumpang kereta, inspektur mencurigai 3 orang. Tuan Bruch, seorang duda eksentrik yang membawa tas misterius. Tuan Blue, salah satu pelayan di kereta yang membawa nampan logam, dan Tuan Pearls, seorang penimbun barang yang membawa banyak koper. Lihatlah gambar-gambarnya dan cobalah untuk memecahkan kejahatan ini. Tuan Bruch hanya berusaha menjaga kucingnya tetap aman di dalam tas misteriusnya. Dia bukan penjahat. Tuan Pearls berkeringat karena dia membawa semua barang berharganya, jadi dia benar-benar takut dirampok. Ini menyisakan Tuan Blue, si pelaku yang sebenarnya. Jika diperhatikan dengan seksama, ada kalung berlian yang menyembul dari bawah nampan logamnya. Polisi bandara mengalami banyak masalah akhir-akhir ini. Banyak narapidana yang kabur dari penjara dan berusaha meninggalkan negara ini secepat mungkin. Lihatlah gambar ini. Cepat cari tahu siapa buronannya. Wanita di sebelah kanan. Meskipun wanita dalam poster dicari berambut pirang, dia pasti mengecat rambutnya dengan warna coklat agar bisa lolos pemeriksaan. Tapi, bibir dan bintik-bintiknya persis sama seperti dalam gambar. Kondisi keuangan Tess, Ivy, dan Monica sedang sangat buruk. Mereka pergi ke supermarket lokal dan berencana mencuri sesuatu. Mereka tidak tahu ada seorang polisi yang mengawasi kamera di toko itu. Bisakah kamu tahu siapa yang baru saja mencuri keripik? Pencurinya Tess, wanita pertama. Ivy memang berkeringat banyak, tapi dia tidak mengambil apapun. Tapi lihatlah rambut Tess, dia menyembunyikan keripik di rambutnya. Untuk Super Bowl tahun ini, Taylor mengundang beberapa teman ke rumahnya. Rumahnya penuh sesak dengan beberapa teman terdekatnya. Tapi beberapa orang tidak dikenal juga datang. Tiba-tiba temannya, Jackie, berteriak mengatakan dia melihat pencuri di antara mereka. Ada yang mencuri gelang emasnya. Lihatlah rekaman dari pesta itu. Sherlock, bisakah kamu menemukan pencurinya? Kamu sangat jeli kalau bisa melihat pencuri di tengah keramaian. Dia sangat cepat menyelinap di belakang wanita itu dan mencuri gelangnya. Bagus sekali. John memulai minggu paginya dengan jogging di taman dekat rumahnya. Ketika kembali, dia mendapat kabar tidak menyenangkan. Mobilnya dicuri. Dia menanyai 3 tetangganya. Henry bilang dia bermain video game selama 12 jam terakhir dan tidak keluar dari ruang bawah tanahnya. Rosie bilang dia adalah tukang kebun dan menanam bunga aster di area umum sepanjang pagi. Dia juga mengaku melihat pria mencurigakan yang membuka mobil John dengan pisau. Jack bilang dia melihat mobil John ketika pergi untuk berbelanja. Tapi ketika kembali ke rumah, mobil itu sudah tidak ada. Setelah mendengarkan keterangan mereka, John langsung tahu siapa pelakunya. Apakah kamu juga tahu? Pelakunya Rosie. Dia bilang dia menanam bunga aster. Tapi lihatlah, hanya ada pohon mawar di area ini. Bernard memiliki toko daging di pusat kota. Dia menjual daging yang sangat mahal. Begitu membuka tokonya, ada banyak sekali pelanggan yang datang untuk membeli daging. Dia begitu sibuk melayani pelanggan sehingga tidak melihat seseorang mencuri dagingnya. Siapakah pencurinya? Pria yang memakai jas. Anjing itu mencium tasnya seperti ada daging di dalamnya. Dia pasti pencurinya. Jane sedang bermain video game tersedot masuk ke permainan itu. Kemudian dia berhadapan dengan 3 robot nakal. Salah satunya mengambil controller gamenya,
sehingga dia tidak bisa kembali ke dunia nyata. Kamu harus membantu Jane mencari tahu robot mana yang mencuri controllernya. Sejauh ini yang kita tahu hanya robot A mengatakan B adalah pencurinya. Dan pencuri yang asli selalu berkata jujur. Bisakah kamu memecahkan misteri ini dengan informasi yang sangat sedikit? Robot C pelakunya. Ayo periksa dengan cepat. Jika A berkata jujur, maka B adalah pencurinya. Tapi itu tidak mungkin karena A bilang B adalah pencurinya. B juga bukan pencurinya karena klaim A bahwa B adalah pencurinya adalah bohong. Hal ini menyisakan pilihan terakhir, yaitu robot C. Betty sedang berkeliling Perancis. Suatu malam dia memanjakan diri dengan memesan meja di sebuah restoran mahal. Dia sedang makan ketika seorang wanita tua mendekatinya. Wanita itu mengatakan dia sangat mirip dengan putrinya dan meminta bantuannya. Karena sudah lama tidak berbicara dengan putrinya, wanita itu meminta Betty untuk mengucapkan, "Sampai nanti, Mah," saat dia meninggalkan restoran. Betty merasa itu sangat aneh, tapi dia setuju. Segera setelah itu dia menjadi sangat terkejut. Coba tebak apa penyebabnya dan bagikan di bawah. Betty dikejutkan dengan tagihan makan wanita tua tadi yang meminta pelayan untuk memberikan tagihannya kepada putrinya. Oh, Betty, nggak disangka kamu tertipu. Anna duduk untuk menonton acara TV favoritnya. Dia mencoba popcorn, menyalakan TV, dan duduk nyaman untuk menonton satu musim penuh. Kucingnya, Pepper, duduk di sebelahnya. Tapi setelah 5 menit menonton, Anna tiba-tiba pingsan. Lihatlah gambarnya. Kamu bisa menebak apa yang terjadi? Kucing Anna, Pepper, takut dengan bunyi keras dari TV. Kucing itu melompat ke atas Anna dan membuatnya sangat kaget. Itu sebabnya dia pingsan. Pelanggan mengatakan dia sudah memesan sup, sementara pelayan mengatakan dia hanya memesan teh. Henry melihat sesuatu yang langsung menunjukkan siapa yang berbohong. Buktikan kejelianmu kepada kami dan temukan apa yang dilihat Henry. Yang berbohong adalah si pelanggan. Di belakangnya ada tanda besar yang menyatakan restoran hanya menyajikan sup dari pukul 13 sampai 16. Karena saat itu pukul 20, pelayan tidak mungkin menerima pesanan pelanggan sejak awal. Ini pagi yang sangat indah di musim semi. Jadi, Margaret mengajak anak-anaknya ke taman untuk menghirup udara segar. Sementara anak-anak bermain di rumput, Margaret melanjutkan membaca. Dia menaruh tas tepat di sisinya, di samping orang asing. Beberapa menit kemudian, dia menyadari tasnya telah dicuri. Kami butuh keahlian detektifmu. Bisakah kamu tahu siapa pencurinya? Orang itu keluar dari semak-semak di belakang bangku tempat Margaret duduk. Dia begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melihatnya. Ya ampun. Robbie diundang ke sebuah pesta mahasiswa. Banyak teman-temannya yang datang, tapi ada juga beberapa orang tidak dikenal. Tiba-tiba, listrik padam dan tanpa ia sadari, Robbie terbangun dengan gigitan vampir di lehernya. Lihatlah beberapa rekaman dari awal pesta. Siapa vampirnya? Pria yang ada di pojok, lihatlah cerminnya, dia tidak punya pantulan. Dia pasti vampir.